Oke, assalamualaikum sahabat santuy FNS. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film cerita yang berjudul Girls Against Boy. Film ini menceritakan tentang dua cewek yang melakukan balas dendam kepada pria yang telah memperkawasnya. Oke, langsung aja ke alur film ceritanya, gaskeun. Awal mula cerita seorang mahasiswi bernama saya dan sahabatnya Karen akan pergi ke pesta dengan pacarnya yang bernama Terry, yang lebih tua dari dirinya. Mungkin gak ada pria muda lagi kali ya. Malam itu si Terry datang ke apartemennya si Sae dengan maksud meminta maaf jika dia tidak bisa bersamanya lagi. Padahal cakep ya si Sae, entah apa yang dipikirnya si Terry, dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan rujuk bersama istrinya, katanya sih demi putri mereka. Keesokan harinya, saya pergi berbelanja di pasar dan tidak sengaja melihat Terry bersama istri dan anaknya. Lalu dia mengikuti mereka sampai ke rumahnya. Karena sangat merasa sakit hati, malam itu dia pergi ke sebuah bar di mana tempat dia bekerja. Merasa tidak enak badan, saya lalu pergi ke ruangan ganti. Bukan untuk berganti, melainkan dia teringat hubungan bersama si Terry dan mulai menangis. Hingga akhirnya si Sae bertemu rekannya yang bernama Lu. Lalu Lu menghibur dan mengajak dia keluar untuk minum. Setelah di bar, mereka bertemu seorang pemuda, Simon, Eric, dan Duncan. Mereka minum dan menari bersama. Sesampainya di apartemen, saya yang sudah nggak tahan lalu mencium Simon. Tanya anjing banget. Kemudian dia pergi ke kamar mandi merasa tidak enak badan lagi. Saya memutuskan untuk beranjak pulang dan Simon pun menawarkan jasanya untuk mengantarkan pulang, memesan taksi bersama. Setelah sesampainya di apartemen si Simon pun yang sudah tak tahan melihat para cantik aduhai montoknya meraih lehernya dan menciumnya secara paksa. Simon yang sudah kelewat sangi lalu memukul Sae dan mendorongnya ke lantai, lalu akhirnya diperkaos. Setelah terjadi pemerkosaan, dia mencoba menghubungi ibu dan sahabatnya Karen, namun hanya bisa mengirimkan pesan suara. Karena gak ada teman curhat, cuy. Hingga saya pun memutuskan pergi ke rumah Terry untuk curhat. Tanpa basa-basi, Terry yang setengah sange pun langsung mencium saya secara paksa dan salah memahami maksud dari saya. Lalu saya pergi ke kantor polisi bersama Lu untuk melaporkan kejahatan yang telah dialaminya. Seakan tidak percaya apa yang telah dialaminya, petugas polisi itu memberikan dokumen untuk mengisi dan mengirimkan saya di ruang tunggu. Lalu Lu menatap dan menggoda petugas polisi tersebut. Karena merasa kasihan ingin membantu saya, yang seakan petugas polisi itu tidak percaya, dan Lu berbincang dengan petugas polisi tersebut dan mengajaknya ke suatu tempat untuk berhubungan enak-enak. Dan setelah petugas polisi itu tergoda, Lu pun beraksi di atas ranjang dengan mengikat tangan dan menutup kedua mata petugas polisi. Dan akhirnya Lu mengambil senjata petugas, lalu menembakkannya di kemaluannya. Sesampainya di sana mereka bertemu Duncan. Lu dan saya yang sedang mencari Simon pun langsung menanyakan alamat Simon kepada Duncan. Dan ia pun tidak tahu keberadaannya. Tanpa basa-basi, Lu pun menembak Duncan hingga tewas. Lalu datanglah Eric yang baru pulang berbelanja toge kembali ke apartemennya dan melihat Lu dan saya sudah ada di dalam. Lalu Lu pun dengan cepat menanyakan alamat Simon dan Eric pun tanpa curiga memberikan informasi tersebut. Setelah memberikan informasi tersebut, Eric pun ditembak oleh Lu secara gaspol hingga terbaring tak bernyawa. Setelah mengetahui alamat Simon, Lu dan saya bergegas pergi untuk menghampiri keberadaannya. Hingga akhirnya Lu dan saya menemuinya. Ketika Simon sedang bekerja sendiri di bengkelnya,
Tanpa disadari Simon, Lu dan saya memukulnya hingga terkapar, dan setelah Simon tersadar, dia sudah terikat di atas meja. Simon pun melihat Lu dan saya yang sedang menyiapkan senjata untuk mengeksekusi dirinya. Dan Simon pun meminta tolong kepada mereka agar melepaskan dirinya, namun ucapan Simon dihiraukan oleh Lu dan saya. Karena saya yang ingin melakukan balas dendam terhadapnya, dengan cepat Lu dan saya pun menyiksa dan memotong-motong kedua kaki Simon. Simon pun memohon agar melepaskannya. Akan tetapi karena ucapannya sendiri, saya pun kesal dan menembak tepat di kepala Simon. Selanjutnya mereka merencanakan untuk membunuh Terry. Setelah mereka menyergap dan menculik Terry, mereka membawanya ke hutan terpencil. Saat sudah sampai di hutan, saya pun mendodongkan pistol kepada Terry dan akhirnya saya pun tak sanggup untuk membunuhnya. Lalu sampai akhirnya si Lu lah yang menembak Terry hingga tewas. Usai mengeksekusi para lelaki yang sudah menyakitinya, saya pun tak merasa lebih baik dan ingin kembali ke kehidupan nyatanya. Setelah kembali ke kehidupannya, saya pun diminta oleh teman sekelasnya, Tyler, pergi ke pameran bersama-sama. Lalu saya pun kembali ke apartemennya pada malam itu dan melihat Lu yang sudah kesal menunggu saya yang datang terlambat padahal Lu ingin memberikan kejutan padanya. Keesokan harinya saya pergi ke pesta Halloween dengan Tyler. Sampai di pesta, saya pun meninggalkan Tyler untuk pergi ke kamar mandi. Lu pun diam-diam merencanakan ingin membunuh Tyler karena kecemburuannya. Saat saya berada di kamar mandi, Lu pun menggoda Tyler untuk menghampirinya, dan Tyler pun tergoda untuk menghampirinya. Setelah menghampiri, Lu pun menebas dengan pedangnya sampai Tyler pun tewas. Saat saya kembali dari kamar mandi, dia pun kaget dengan apa yang ia lihat. Tyler, teman kencannya, sudah tak bernyawa terkapar. Dengan sangat menyesal, saya pun beranjak pulang ke apartemennya. Setibanya di apartemen, saya pun terkejut melihat pedang yang berlumuran darah berada di atas mejanya. Dan tak disangka Lu pun keluar dari kamar mandi dan mengatakan bahwa dia melakukannya demi mereka berdua. Saya dengan sangat marah mengambil pedang dan menebas tubuh si Lu. Setelah beberapa waktu, saya menjalani kehidupan dengan mengeksekusi para lelaki yang sudah menyakitinya. Saya pun kembali ke kehidupan nyatanya. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Tunggu pembahasan film selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe.